Yes, I do. I believe the wonder I will be right there. How much I'm next to you. The stars are like a pizza dark. The moon, the light are nothing without me. Your deeds, your word. Although I begin, you are lost. How much right there. I'm next to you. Oh, when everything's so dark. The moon, the light are nothing without me. Tell me not to cry when you were gone, but it's feeling overwhelming and not too strong. Can I lay by your side next to you, and make sure you're alright? I'll take care of you. I don't want to be here if I can be with you tonight. I'm reaching back to you. Can you hear my call? Oh, this hurt that I've been through. I'm missing you like crazy. Can I lay by your side next to you, and make sure you're alright? I can take care of you. I don't want to be if I can be with you tonight. Baik, Sahabat TV, senang sekali saya Tupu Tua masih dapat menemani Sahabat TV di program terbaik BTV Beken yang menghadirkan sosok-sosok yang berprestasi. Patut kita ikuti jejaknya, yaitu di Ngota Ngobrol Prestasi. Dan Sahabat TV, tadi kita sudah dengar suara merdu dari narasumber kita di edisi kali ini. Ini ada anak muda ini ya, kita panggil aja Bang Dwiki Sembiring. Halo Bang Dwiki. Halo Bang Tupu. Gimana kabarnya hari ini Bang? Sehat? Sehat Bang. Sehat ya tentunya. Tadi ada sedikit sepenggal lagu ya. Aku juga sedikit terhipnotis dengan suaranya yang merdu, walaupun arti dan makna lagunya kurang lincah memahami. Ya kan Sahabat TV, tapi ya lumayan membuat kita nyaman di telinga untuk suara merdu dari Bang Dwiki Sembiring ini. Dan perlu diketahui Sahabat TV, untuk Bang Dwiki Sembiring ini dipanggil Bang Dwiki ya? Iya Bang. Bang Dwiki ini juara 1 lomba akustik tingkat provinsi itu pada tahun berapa? Pada tahun 2022 Bang. 2022. Iya. Dan juara 2 lomba band four wheel tingkat provinsi di tahun 2020. kemudian juga juara 3 lomba paduan suara tingkat nasional di tahun 2018. Waduh, dan masih ada prestasi lainnya yang dimiliki oleh Bang Dwiki Sembiring ya tentunya, yang sudah mau datang di acara kita hari ini. Udah bawa gitar dengan kostum batik ya, yang cinta Nusantara, kemudian juga sudah bernyanyi sedikit untuk menemani Sahabat TV di edisi kali ini. Dan mungkin bisa diperkenalkan dulu Bang, nama lengkap, kemudian juga usia berapa, karena kan mungkin para gadis-gadis di luar sana Sahabat TV penasaran nih, udah ganteng, suara merdu. Silakan. Baik, halo pemirsa di rumah. Nama saya Dwiki Sembiring dan usia saya 20 tahun. Dan sekarang kesibukan saya merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu, dan saya merupakan dari Fakultas Hukum. Oke, Fakultas Hukum ke nyanyi, jauh banget ini bedanya ya, apa suka menghukum orang dengan nyanyi ya, sehingga gimana kurang tahu juga. Pokoknya ini termasuk prestasi luar biasa ya dari hobi. Ini hobi apa gimana nih nyanyi ini? Hobi sama kerjaan juga. Hobi sama kerjaan. Nah, ini jatuh cinta ke dunia tarik suara dan juga alat musik seperti gitar
Ini gimana kisahnya nih Bang Dwiki? Jadi itu waktu itu saya masih kelas 2 SMP dan benar-benar suka sama orang yang bisa main gitar seperti itu. Kebetulan juga saya melihat kalau orang main gitar itu apalagi cowok, aura maskulinitasnya keluar gitu Bang. Jadi saya memutuskan untuk coba belajar gitar. Ternyata setelah coba belajar sesuai dengan passion saya yang suka nyanyi. Lalu akhirnya saya dalamin dan sekarang jadi mata pencarian dan hobi juga sih. Oke, baik. Dari kelas 2 SMP. Iya. Ini melihat siapa ini? Apakah dari keluarga yang lagi nongkrong main gitar sehingga suka dan pengen belajar atau gimana tuh kisahnya lebih detail? Dari keluarga besar sih Bang. Jadi keluarga besar, kebetulan saya juga darah Batak gitu kan. Jadi kan keluarga besar suka nyanyi. Jadi ketika keluarga nongkrong itu ya saya pengen ikut juga bisa nongkrong sama bareng-bareng keluarga. Kan nyanyi doang nih, pengen juga sekali belajar band gitar. Lalu kedepannya ya saya akhirnya belajar gitar dan bisa. Kayak belajar gitar dari hobi yang ternyata jatuh cintanya melihat keluarga ya Sanak BTV yang darah Batak ini karena memang dominan suka tarik suara, tarik nada, tarik argumen macam tarik otot. Enggak juga ya, enggak ya. Tapi yang penting adalah tarik suaranya ini yang memang luar biasa Sanak BTV. Nah, untuk Bang Dwiki sendiri kan tarik suara dan juga alat musik ya, sehingga ini selain udah hobi dilatih dengan diri sendiri otodidak atau ada pelatih sendiri yang sudah ada ngiringin untuk mengarahkan Bang Dwiki biar ada perkembangan? Kan kadang ada kita nyanyi aja kayak di ruang tamu, di dapur, kamar mandi, sehingga nggak ada perkembangan, tidak ada kritik saran dan mengetahui kekurangan kita gitu. Jadi kalau Dwiki sendiri Bang otodidak ya, tapi selain otodidak Dwiki juga berani untuk ikut-ikut lomba yang diadakan sama mungkin instansi lalu juga sekolah-sekolah seperti itu, sehingga masukan, kritik dan saran dari juri itu membangun Dwiki sampai jadi seperti ini. Oke, ikut kompetisi ya Sanak BTV ya. Ini pertama kali ikut kompetisi sesudah dari hobi ini gimana memberanikan diri? Kan karena kalau kita ketahui secara umum awam kalau orang ya hobi aja gitu untuk ikutin suatu ajang yang memang ada hobi kita di situ diselenggarakan, itu kan tertantangnya agak berat gitu untuk ngikutnya karena kita agak ya mampu nggak maksimal gitu. Untuk Bang Dwiki sendiri itu kapan kira-kira? Jadi awalnya itu kronologisnya nih ya, lagi penilaian tarik suara gitu di kelas. Terus guru Dwiki tuh bilang, wah suaramu ini menjual gitu. Jadi ya karena guru udah bilang gitu, dia tawarin buat ikut FLS2N gitu. Terus ya udah Dwiki coba dan ternyata untuk lomba pertama masih belum memuaskan. Tapi kedepannya itu yang bikin Dwiki jadi punya semangat untuk coba dan jadi seperti ini. Oke, dari sekolah mungkin diperhatikan guru ya, kemudian dikasih kesempatan untuk ikut kompetisi FL2SN ya. Iya. Oke, baik Sanak BTV, mungkin di segmen berikutnya kita bakal lebih ulas lagi nih gimana ya caranya untuk Bang Dwiki sendiri, karena kita ketahui untuk tarik suara ini kan tidak mudah, kontrol emosional, kemudian juga gestur wajah, nada. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Prestasi. Baik Sanak BTV, terima kasih Anda masih bersama saya Tutu Tua di Ngobrol Prestasi, dan tentu di edisi kali ini Tupu masih bersama Bang Dwiki ya, tentu memiliki prestasi seni tarik suara, kemudian juga masih muda dan ekspresi di akustiknya luar biasa Sanak BTV. Sudah disinggung sedikit tadi di segmen sebelumnya bahwa memang berawal dari hobi melihat keluarga yang ada kalau kumpul tarik suara, main alat musik. Nah ini Bang Dwiki jadi pengen bergabung, kemudian juga jadi rangsangan diri untuk melatih diri biar jadi prestasi dan juga peluang ya Bang ya. Iya benar. Oke, nah ini saya penasarannya untuk Bang Dwiki sendiri, kalau tarik suara ini kan tidak mudah, tentu ada pelatih. Nah, apakah sudah menemukan pelatih? Kalau kita ketahui tadi di segmen sebelumnya disinggung bahwa guru nih yang memperkenalkan untuk ikut kompetisi. Jadi dari kompetisi itu Bang Dwiki belajar. Ini gimana kira-kira untuk pelatih sendiri? Sudah ada memang dipilih apa gimana? Berbicara tentang pelatih ya Bang ya. Kalau saya itu menganggap pelatih itu merupakan guru. Artinya guru itu bisa apa aja. Kalau Dwiki sendiri memandang bahwa pengalaman itu bisa jadi guru untuk kita. Jadi murni Dwiki dari awal belajar di dunia tarik suara itu merupakan otodidak, nggak pernah punya pelatih privat atau les. Jadi memang belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga melihat orang lain bernyanyi lalu apa yang bisa Dwiki ambil seperti itu. Oke, pengalaman nih boleh dibagikan ke Sanak BTV, kayak kita misalnya nyuci piring ya. Kalau nyuci piring kan digosok kadang harus apakah searah apa dua arah. Ini pengalaman apa yang sudah terjadi sehingga langsung ada perubahan signifikan yang terjadi ke Bang Dwiki?
Jadi waktu itu kelas 1 SMA, itu pertama kalinya Dwiki turun lomba akustik sambil nyanyi gitu. Iya. Itu kalau nggak salah di salah satu SMA di Bengkulu, SMA 3. Lalu waktu itu ada miss partnya, yang dimana waktu itu buat Dwiki itu sampai marahin lah sama teman band, dikarenakan kurang becus seperti dalam nyanyi. Jadi sejak saat itu karena kritikan yang membangun tersebut membuat Dwiki ya nggak mau gagal lagi seperti itu. Dan juga lomba-lomba itu bisa membangun semangat kita sih. Jadi kita bisa melihat banyak sekali referensi orang-orang yang lebih baik dari kita seperti itu. Lalu bisa kita praktekkan yang mereka sudah perlihatkan ke kita, kedepannya kita jadikan pembelajaran untuk jadi lebih baik lagi. Oke, salah satu bentuk contoh misal apakah dari kostum, apakah kemudian tarik nafasnya atau gimana yang sehingga langsung signifikan dapat ilmu, oh orangnya kayak gini harus kayak gimana gitu. Mungkin lebih ke teknik ya Kak. Jadi kalau dalam dunia tarik suara itu kan ada namanya head voice. Seperti ini, seperti itu. Ini head voice. Lalu ini merupakan chest voice. Jadi waktu Dwiki pertama kali lomba itu Dwiki belum mengerti apa sih teknik-teknik dalam bernyanyi. Lalu melihat ada orang nih nyanyi kan. Oh Dwiki penasaran, oh kenapa suaranya bisa seperti Mickey Mouse seperti itu. Tapi dia mengeluarkan suaranya lembut. Lalu Dwiki rekam, Dwiki cari-cari di Google dan di YouTube bagaimana cara memproduksi suara seperti itu. Dan akhirnya Dwiki pelajarin dan bisa. Lalu juga dari cara mereka mengeluarkan kata-kata, artikulasi, lalu juga ekspresif, dan juga yang paling penting itu emosional pembawaan. Oke, emosional pembawaan. Nah, kalau berbicara emosional pembawaan, kadang sedangkan satu lagu aja, misalnya dangdut, misalnya kan sepiring berdua ya kan, ini kalau nggak goyang, kan nggak enak ya. Tapi kalau kita udah goyang, suara juga sedang ditarik. Nah ini kan berpengaruh besar untuk Bang Dwiki sendiri. Kalau misalnya emosional itu gimana lebih tepat mengendalikannya? Apakah udah musiknya memang ngebet, kita apakah harus tenang gesturnya? Apakah ada bagian tertentu harus dikendalikan biar tidak lepas kendali atau gimana? Kalau untuk berbicara emosional sendiri ya Kak, itu tergantung genre musik. Contohnya kalau Dwiki itu lebih ke pop dan R&B, rock and ballad seperti itu. Jadi lagu-lagu yang Dwiki kuasain merupakan lagu-lagu yang tenang, yang musiknya itu tidak terlalu cepat, yang dimana di situ di musik-musik lambat tersebut Dwiki bisa lebih mengeluarkan potensi Dwiki untuk menarik emosional penonton. Contohnya nih lagu sedih, lagu Rosa misalnya, Terlanjur Cinta seperti itu kan. Lagu-lagu itu merupakan lagu-lagu untuk orang-orang galau. Jadi Dwiki itu memposisikan bagaimana cara mengolah kata per kata supaya bisa kena di penonton dan penonton itu terambil hatinya dengan nyanyian Dwiki seperti itu. Oke, berarti dengan sendiri kita memahami ya, nggak keburu-buru dalam arti melantunkan kata, kalimatnya itu harus benar-benar pas nadanya ya. Benar sehingga ngenes sama hati sangat BTV. Iya baik. Nah setahu tubuh juga kalau misalnya nyanyi tanpa joget itu gimana kira-kira? Apakah memang nyanyi harus joget juga? Apakah mempengaruhi juga dengan suara yang keluar? Tentu kalau kita memproduksi suara itu kan ada 3 macam Bang, yaitu dari dada, diafragma, dan juga dari perut seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menambahkan gerakan-gerakan, tentu produksi suara yang akan keluar itu makin bisa berpengaruh seperti itu. Jadi ada beberapa lagu ceria yang memang harus ditambahkan beberapa koreo supaya liriknya dan gerakan koreo kita itu membangun suasana yang lebih riang seperti itu. Tapi untuk lagu-lagu sedih itu kan memerlukan teknik yang hard lah kalau Dwiki bisa bilang. Kita bisa ambil nada tinggi kan tentu akan sulit jika ditambahkan dengan koreo. Jadi untuk lagu-lagu sedih sendiri karena memang konteksnya sudah lagu sedih, tidak perlu ditambahkan koreo seperti itu. Oke, baik. Nah, udah kalau berbicara koreo pasti tidak bisa ditambahin lagi ya. Cukup dengan suara aja gitu. Tergantung musiknya. Musiknya gitu ya, biar untuk ada juga kalau ada penonton ya biar kita ngajak penonton jadi bergerak ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita bernyanyi kemudian bernada, apakah ada hilang lepas kendali nggak dengan suara asli sama suara nyanyi? Karena kan kita ketahui dengan berbicara dengan suara biasa atau suara asli, gimana kira-kira? Mungkin kalau untuk suara biasa itu kan diproduksi tidak pakai nada seperti itu. Jadi tentu mungkin ada perbedaan yang nampak tapi tidak signifikan seperti itu. Contohnya ketika kita berbicara tidak ada nada yang kita keluarkan. Tetapi kalau kita bernyanyi, tentu otak kita dan suara kita itu menembak nada yang akan kita keluarkan seperti itu. Jadi bakal ada perbedaan, contohnya seperti ini. Dwiki berbicara kan, Dwiki berbicara. Sepertinya hai bang seperti itu. Tapi kalau pakai nada hai bang gitu, dia ada perbedaannya seperti itu. Langsung signifikan berbeda. Hai bang, iya, baksonya sebungkus. Baik, nah Dwiki kalau berbicara tadi karena udah aku singgung bakso ya, karena apakah ada pantangan yang memang
seseorang yang memang sudah terlanjur hobi dengan tarik suara, ada beberapa makanan kah yang memang harus dihindari atau bahkan tidak dikonsumsi? Kalau menurut Dwiki, apakah sudah terjadi misalnya nggak boleh makan es krim atau gimana? Menurut Dwiki sih, kalau misalnya kita sedang ingin ada ajang perlombaan, Iya. terutama ingin intinya menunjukkan bahwa suara kita itu sedang prima, tentu kita harus menghindari makanan yang berminyak, karena itu bisa mengganggu tenggorokan kita, Bang, bisa mengganggu pita suara kita. Jadi pita suara itu kena minyak gitu. Jadi untuk memproduksi suara Gembler dia ya? gembler dia. Lalu juga yang kedua, es. Es itu bisa membuat pita suara kita itu jadi shock. Jadi ketika kita ingin bernyanyi, jadi dia lebih parau seperti itu. Oh gitu ya, berarti yang berminyak sama Yang dingin-dingin. yang dingin-dingin ya. Berarti kalau air hangat itu berpengaruh juga baik nggak untuk pita suara? Tentu. Misalnya kita sedang parau seperti itu kan. Air hangat itu kan suhunya sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi dengan masuknya air hangat ke tenggorokan yang sedang berkendala tadi, dia bisa merilekskan kembali seperti itu. Merileks kayak gimana kulit kita misalnya kena air panas kan rileks seperti itu. Begitu juga pita suara kita. Berarti aman ya. Tidak, apakah ada selain air hangat yang memang bisa dikonsumsi seperti permen yang dianjurkan mungkin untuk menjaga pita suara? Mungkin Kira-kira itu solusi nggak sih kalau misalnya, aduh gatal banget di tenggorokanku, aku harus makan permen ini, suaraku pulih, gimana? kalau untuk solusi sendiri mungkin itu bukan solusi, tapi cara untuk meredakan rasa serak seperti itu. Tapi kalau untuk solusi tentu kita harus menjauhi, Bang. Dikarenakan kalau kita sudah serak, itu akan butuh waktu 2-7 hari untuk recovery suara kita. Oke, baik. Ini menarik ya, Tanah BTV. Setelah kita berbicara prestasi, ada sedikit beberapa ilmu juga yang kita dapat. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita bahas bagaimana apakah ada masa berlakunya suara ini kalau ditarik-tarik terus, dilatih terus, apakah makin bagus apa makin lodor. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Prestasi. Baik, Sahabat TV, Anda masih bersama saya Tuku Tua tentunya di Ngobrol Prestasi. Masih bersama Bang Dwiki ya, seorang pemuda yang berprestasi dan juga ekspresi akustik yang sangat menarik dan patut kita ikuti jejaknya karena lumayan bagus banget menurut aku sendiri di Sahabat TV. Nah, untuk Bang Dwiki sendiri, tadi di segmen sebelumnya saya sudah singgung bahwa memang ada beberapa pantangan makanan yang sudah diungkapkan oleh Bang Dwiki yang berminyak dan es. Ya, kalau air hangat bisa juga seperti kalau kulit kena tubuh itu sudah rileks, begitu juga dengan tenggorokan ya, dengan pita suara. Nah, untuk suara sendiri apakah berpengaruh nih kalau misalnya 1 lagu, 3 lagu, 4 lagu dinyanyikan itu apakah tetap bagus? Apakah ada yang akan terjadi dengan suara? Apakah tergantung orangnya atau bagaimana sih? Baik, di sini kita memposisikan suara itu sebagai anatomi yang dimana kita anggap itu otot, yang dimana otot jika terus-menerus dipaksa untuk kerja akan merasa stres seperti itu. Oh, gitu ya? Begitu juga dengan pita suara. Pita suara jika kita pakai untuk berbicara, misalnya bernyanyi, kita bernyanyi 10 lagu, tentu sesudah kita bernyanyi, pita suara kita akan stres, tetapi tidak langsung hilang. Dia akan ada recovery-nya di mana dia Berubah gitu suaranya? berubah. Sudah manggung, makin lama makin berat, terus besoknya baru terkena serak seperti itu. Mungkin delay effect kalau Dwiki bisa bilang. Oke, baik, delay effect. Nah, kemudian untuk berbicara seperti itu, apakah pernah terjadi kepada Bang Dwiki? Selama ini kan kalau Bang Dwiki tadi ungkapkan bahwa memang dunia tarik suara ini bukan hanya sebagai hobi, tapi sebagai peluang cari uang, penghasilan. Gimana? Pernah nggak terjadi? Pernah sih, Kak. Waktu itu Dwiki lagi ada job di salah satu restoran di Bengkulu, disuruh minta ngisi dari jam 7 sampai jam 11. Itu karena baru pertama kali job kan, full time. Jadi Dwiki agak terkendala terkait manajemen suara. Jadi sudah selesai ngisi itu Dwiki serak, padahal besoknya ada jalan ngisi lagi. Lalu setelah Dwiki searching ternyata, oh selain memang ototnya yang stres, ternyata ada faktor lain. Salah ambil teknik, salah menggunakan teknik bernyanyi sehingga suaranya bisa cepat stres seperti itu. Oke, teknik gimana nih? Apakah banyak volume yang dikeluarin? Apakah gimana? Kalau untuk intensitas volume yang dikeluarkan itu tergantung bagaimana cara kita memanajemen. Tapi lebih bagaimana cara kita mengolah suara tersebut. Contohnya, jika kita ingin memproduksi suara yang baik, badan kita harus tegap. Gitu. Dan kita berbicara harus menggunakan diafragma. Tetapi jika kita menggunakan leher seperti ini, dia akan lebih cepat stres. Contohnya gimana? Coba contohin dulu. Diafragma perut. Misalnya seperti ini, saya menggunakan diafragma. Dia lebih jelas A, I, U, E, O. Tapi jika menggunakan leher akan terdengar lebih cempreng seperti itu, Kak. Lebih tekan seperti itu. Oh, baik gitu ya.
A, I, U, E, O gitu. Iya, benar sekali. Ini A, saya I, U, mau E, O. pidato Sanabai TV gitu ya. Iya, Oke. benar sekali. Jadi kalau untuk berbicara yang seperti biasa, baik Sanabai TV, ya, itu suara leher. Leher. Baik. Agak susah ya, berarti cacing-cacing di perut juga terkendali dengan suara kita gitu ya. A, I, U, E, O. Betul Ya, sekali, Bang. Baik. Iya. Nah, untuk berbicara tentang jam terbang, ya tentu jam terbang ini sangat berpengaruh untuk menjaga konsistensi suara. Untuk Bang Dwiki sendiri apakah membatasi? Karena kita ketahui tadi sudah mengatakan pernah terjadi sehingga suaranya agak sedikit lodor, ya. Gimana itu kira-kira? Mungkin kalau untuk jam terbang Dwiki tidak pernah membatasi ya Bang. Tidak Tapi membatasi ya. yang lebih Dwiki manajemen adalah resiko-resiko yang akan terjadi yang membuat suara serak. Jadi dibandingkan untuk mengurangi jam terbang, Dwiki lebih belajar untuk menghindari resiko-resiko terjadinya suara yang tidak fit lagi seperti itu. Mungkin dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang ada jahenya, minuman hangat, dan juga bernyanyi sesuai dengan nada Dwiki, tidak memaksa dan bernyanyi menggunakan sikap yang baik seperti itu. Oke, baik. Jahe. Apakah punya kebun jahe sendiri untuk menjaga suara? Apa ada resep khusus nggak sih untuk Bang Dwiki menjaga suara? Karena kan saya juga menggunakan suara saya untuk menggoda Sanabai TV di rumah. Gimana? Ini mungkin tips Dwiki sharing untuk sanak-sanak BTV nih yang nonton nih ya. Jadi untuk tips yang pertama, kita campurin air hangat, jeruk nipis, dan madu. Boleh juga kalau sesuai selera dikasih jahe seperti itu. Hangat, jeruk nipis, madu. Ya. Tanpa racun ya. Lagu dong Bang. Lagu tuh ya. Iya. Berarti air hangat, kemudian juga jeruk nipis dan madu. Nah itu takarannya gimana ini? Apakah berapa mili air? Kemudian juga madunya berapa sendok atau gimana? Mungkin kalau untuk jeruk nipisnya boleh yang sebesar ini, dipotong setengah, diperas saja. Lalu 2 sendok makan madu dan air 100 ml itu diaduk, diaduk. Nah, waktu airnya masih hangat langsung diminum. Nah, itu dilakukan untuk pemeliharaan suara. Apakah pengobatan bila terjadi suara yang lodor? Bisa untuk dua-duanya. Oke. Kalau misalnya suara kita sedang fit, kita mengkonsumsi itu bisa lebih fit lagi. Oke. Tapi jika sedang tidak fit, bisa membantu untuk meredakan dan memulihkan. Baik, ini menarik ya Sanabai TV. Ternyata untuk suara itu tidak hanya digunakan untuk bernyanyi saja, berbicara kepada orang-orang itu juga berpengaruh dengan intonasi volume yang tepat dan juga dirawat ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Dwiki adalah dengan air hangat, kemudian juga jeruk nipis, lemon boleh nggak? Boleh. Lemon dan juga madu ya. Madunya madu yang benar-benar madu ya, jangan madu rasa coklat, rasa lain. Kalau bisa ya benar-benar madu murni Sanabai TV. Nah, Bang Dwiki kalau berbicara tentang perkuliahan jurusan hukum, nah ini apakah seimbang? Apakah ada sedikit keruntuhan mengatur jadwal antara hobi dan perkuliahan? Kebetulan juga fakultas saya mendukung hobi saya sih Kak. Contohnya juga, contohnya kebetulan juga Dwiki dipercaya oleh fakultas untuk menjadi koordinator paduan suara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Seperti itu. Jadi didukung. Ya, didukung ya. Iya. Baik, untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu mungkin tolong diberikan jalur spesial untuk Dwiki ini untuk segera mengenakan mahkota ataupun toga ya. Ini kode langsung ya. Biar langsung set langsung gitu ya. Kalau bisa dapat beasiswa S2 ya. Amin ya. Amin. Amin. Baik. Nah, sering live akustik di mana nih Bang? Selain tentu di kampus ya, kalau dibutuhkan ada acara ngisi, apakah ada tempat yang udah tetap? Kalau tetap itu tergantung panggilan sih Kak, karena Dwiki itu lebih tepatnya freelance bukan kontrak. Jadi Dwiki itu senang bekerja di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tetapi kalau untuk sekarang lebih sering ngisi di Love and Rise. Oh seru banget ini ya, di Love and Rise di Jalan Kapuas. Iya. Aduh, kalau ingat Love and Rise ini juga, aduh makanannya enak-enak juga ya. Baik, Sanabai TV, apakah ada pesan khusus untuk seusia Bang Dwiki dan juga bagaimana bentuk orang tua atau ucapan syukur yang dikatakan kepada orang tua? Mungkin kalau mendukung ya lihat momennya, kadang marah atau gimana, silakan. Baik, mungkin untuk orang tua yang sedang menonton juga Dwiki mengucapkan terima kasih dikarenakan sudah mendukung, mendidik dan juga membesarkan Dwiki sampai Dwiki bisa menjadi orang yang seperti ini. Lalu untuk pemirsa di rumah, teman-teman
yang sedang belajar untuk mempelajari teknik suara, kalian harus lebih sering latihan dan menerima kritik saran dari teman-teman kita serta orang yang lebih baik, dikarenakan di atas langit masih ada langit. Lalu untuk orang tua, jika ingin mendidik anak kalian untuk menjadi penyanyi yang handal, tentu harus sudah dibekali dengan sekolah musik dari kecil agar sukses ke depannya. Seperti itu. Baik, itulah sedikit harapan-harapan dan ucapan syukur yang dikatakan Bang Dwiki, dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Bang Dwiki yang sudah berkenan hadir di Ngota Ngobrol Prestasi edisi kali ini. Dan Sanaba TV, saya Tubuh Tua dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Sanaba TV. BETV, beken. Sayang Jumaaf itu na lagu. Dukung saya di Indonesia Idol tahun ini dengan cara jual rumah dan sertifikat kalian untuk bom SMS, karena suara saya tidak ada bagus-bagusnya.